sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Haleluya, luar biasa, baik, sehat, aman dalam lindungan Tuhan. Saya percaya semua dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih kembali diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Meskipun kita masih tidak bersama di tempat yang sama untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, namun kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah masing-masing membangun mezbah doa bersama dengan keluarga. Haleluya, kita bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Tuhan Yesus yang layak dipuji dan layak disembah. Pada pagi hari ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara Saudari untuk beribadah, memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian bersama-sama. Haleluya Yesus. Pujilah setiap kami Tuhan. Cobalah kami Tuhan. Selidikilah hati dan batin kami Tuhan. Apakah kami benar mengasihi Tuhan? Haleluya Yesus. Ampuni kami Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu.
memuliakan namanya. Haleluya. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku. Haleluya. Kekuatanku di dalam-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Aku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu dan menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Pujilah Tuhan. We worship you Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan. I worship you God. Aku menyembah-Mu. Almighty God, be glory. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tinggi. Haleluya. Yesus Tuhan, aku bersyukur padamu. Kaulah yang luar biasa Tuhan, memelihara hidup kami. Haleluya. Haleluya. Yesus ajaib. Yesus dahsyat di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Walau 1000 rebah di sisi kami, walau 10.000 rebah di kanan kami, kami tidak akan goyah, kami tidak akan takut, sebab Yesus beserta dengan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000
Yesus sertaku. Haleluya, haleluya Yesus, puji Tuhan. Benar Tuhan, seperti pujian kami mengatakan, walau 1000 rebah di sisi kami dan 10.000 rebah di kanan kami Tuhan, tidak menggoyahkan iman kami Bapa, untuk kami selalu percaya kepada Tuhan karena Engkau selalu beserta dengan kami Bapa. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh layak Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami naik ke hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami semua Tuhan, bahkan yang ada di rumah-rumah Tuhan saat ini Bapa, Tuhan, kami semua dilawat Tuhan dan diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Tuhan, pakai kehidupan hamba-Mu Bapa, lidah bibir hamba-Mu Tuhan, sertai Tuhan, berikan hikmat, marifat, otoritas, wibawa surgawi berikan bagi kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh dapat berdiri untuk menyampaikan berita kerajaan surga, agar Injil dapat disebarkan, agar Injil boleh kami terima pada pagi hari ini Tuhan, untuk menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, dan kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan dengan penuh sukacita dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan akan dilayani oleh pendeta Aan. Kami persilakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah atau dimanapun berada, jemaat GPD Philadelphia Tanjung Selor, atau siapa saja yang menyaksikan video ini. Ya, kami senantiasa berdoa agar Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam lindungan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, langsung saja kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-55. Puji Tuhan, Mazmur pasal 55, kita akan baca ayatnya yang ke-23 Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kalau sudah menemukan saya akan membacakan bagi kita ya dari gereja ini. Silakan di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Alkitab dan membaca bersama-sama dengan saya. Dalam hitungannya kita akan membaca ayat ini. Puji nama Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan 1, 2, 3. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah membaca satu ayat ini, di mana hari-hari terakhir ini kadang-kadang membuat kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, kita merasa khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bahkan kalau kita menyaksikan siaran televisi, kiri kanan orang tumbang seperti lagu pujian tadi. Ya, banyak orang yang kita lihat mereka kehilangan nyawa karena sakit penyakit. Ya, karena virus yang mematikan. Dan ini sebagai orang percaya, kalau kita melihat, kita mendengar hal-hal seperti ini, ya, otomatis ya dalam diri kita merasakan kekhawatiran yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, kita masih manusia di dalam dunia ini. Oleh karena itu kekhawatiran itu sangat manusiawi. Nah, namun di dalam ayat ini sangat jelas dikatakan serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Artinya kekhawatiran kita serahkan itu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ya, memelihara itu juga berbicara tentang menjaga Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kalau kita memelihara tanaman, kita akan jaga tanaman ini. Ya, begitu ada tumbuhan-tumbuhan liar akan kita singkirkan dari tanaman itu. Ya, demikian juga kalau kita beternak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjaga. Ya, bagaimana kisah seorang gembala di dalam Alkitab, pada saat ada bintang buas ingin mendekat, kita yang maju duluan, ya. Seperti contohnya Raja Daud. Ya, pada saat dia masih menggembalakan domba, ya, pada saat ada binatang buas ingin menerkam domba itu, dia yang maju duluan.
Ya, itu artinya memelihara, menjaga mulai dari dia kecil sampai dia besar itu dijaga Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Tuhan itu memelihara kita, kata firman Tuhan. Artinya pada saat sakit penyakit datang itu pun dihalaukan daripada kita. Namun kalau kita membaca ayat seterusnya ya, agar kita tidak salah untuk mengartikan ayat ini, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Garis bawahi kata benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tidak akan selama-lamanya Tuhan membiarkan orang benar itu goyah. Nah, kalau berbicara tentang benar, apakah yang sudah kita lakukan ini benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan manusia atau tidak? Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kadang-kadang kita merasa oh saya benar di hadapan Tuhan, padahal di hadapan manusia tidak. Ya, oleh karena itu mari kita selidiki hati kita selidiki pribadi kita. Apakah kita ini sudah hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia? Ya, kadang-kadang kalau kita berpikir sebagai seorang manusia, saya tidak apa-apa, tidak dianggap oleh manusia, yang penting saya benar di hadapan Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita pun harus benar di hadapan Tuhan meskipun kita tidak bisa membuat semua orang yang ada di sekitar kita itu setuju dengan apa yang kita katakan. Ya. Tapi firman Tuhan katakan orang benar itu dia tidak akan biarkan untuk goyah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pada saat kita sudah hidup benar, di situ pemeliharaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita benar dulu. Nah, kita di akhir-akhir ini, di hari-hari yang terakhir ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dihadapkan dengan suatu penyakit yang begitu menakutkan, yang begitu membuat telinga kita panas pada saat kita mendengar berita-berita. Ya, kadang-kadang kita sulit untuk tidur, kita memikirkan, ada rasa ketakutan untuk kita keluar dan sebagainya. Oleh karena itu pemerintah kita pun ya memberikan himbauan untuk kita tetap di rumah saja. Seperti pada saat ini, di pagi hari ini, hari Minggu ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Seharusnya kita beribadah di gereja. Namun karena pemerintah menyarankan untuk kita tetap tinggal di rumah. Ya, karena pemerintah menyarankan, oleh karena itu kita harus turuti Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau kita melawan pemerintah artinya kita adalah orang yang salah di mata hukum. Nah, firman Tuhan katakan ya, orang benar itu tidak akan dibiarkan goyah selama-lamanya. Nah, artinya kita harus membuat diri kita itu benar. Ya, memang kita ini adalah orang yang berdosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Namun pada saat kita sudah ditebus oleh Tuhan, ya, otomatis kehidupan rohani kita itu semakin berkembang, ya, semakin tumbuh seiring pemeliharaan Tuhan. Nah, kita juga harus mengikuti apa maunya Tuhan. Pemerintah adalah wakil daripada Tuhan. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Oleh karena itu kita harus benar di mata hukum yang ada di bangsa kita. Ya, kita harus benar. Nah, kalau pemerintah katakan jangan keluar, kita harus ikut. Pemerintah katakan begini begitu, kita harus ikut. Ya, kita harus ikut undang-undang yang ada di negara kita, ikut peraturan yang ada di adat istiadat. Misalnya kita ada di suatu adat istiadat atau kita ada di suatu desa, di suatu kota, kita ikut aturan di mana kita berada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, seperti Paulus juga mengatakan ya kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma, ya, bahwa pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Ya, tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu mari ya, sebagai orang-orang percaya ya, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup benar di hadapan manusia. Di hadapan hukum kita pun harus benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kembali mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama. Puji nama Tuhan. Kita akan buka di dalam Filipi pasalnya yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi pasal yang keempat. Saya akan bacakan mulai dari ayatnya ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Haleluya. Saya akan bacakan Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, di ayat ini mengatakan bahwa kita dipelihara juga oleh Allah seperti yang ada di kitab Mazmur tadi. Nah, kalau kita melihat di sini bagaimana pemeliharaan Allah itu terhadap hati kita, ya, kemudian terhadap pikiran kita. Hati dan pikiran itu dipelihara oleh Allah.
Nah, oleh karena itu yang diproses adalah hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, berita-berita yang kita dengar di hari-hari terakhir buat hati kita takut, membuat pikiran kita itu cemas, kadang-kadang kita susah tidur. Dan Tuhan katakan Dia memelihara, Dia memberikan Roh Kudus, ya, Roh yang kudus itu kepada kita. Agar apa? Agar kita memperoleh sukacita sehingga kita mampu mengucap syukur di dalam Tuhan, ya. Karena dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang disertai dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengucap syukur itu tidak mudah. Kita mengucap syukur dalam keadaan kita, ya, bangsa kita sedang dilanda oleh virus yang sangat mematikan, itu tidak mudah. Pada saat kita melihat orang-orang di sekitar kita, ya, sudah kehabisan makanan, stok di rumahnya, mengucap syukur itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua barang serba naik, ya. Itu tidak mudah untuk mengucap syukur. Tapi pada saat kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, ya. Kita nyatakan itu dalam doa kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena inilah yang Tuhan janjikan. Mengucap syukur adalah lawan kata dari berkeluh kesah, ya. Dari menggerutu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengeluh dan mengucap syukur ini adalah lawan kata. Jadi kalau orang yang selalu mengeluh itu adalah orang tidak mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat orang tidak bisa mengucap syukur, ya, dia ada dalam keadaan mengeluh, ya, seperti bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, ada di padang gurun, mereka kerjanya mengeluh. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama, kalau kita sebagai orang percaya kita hidup dengan keadaan mengeluh, ya, pada saat kita mengeluh itu pada saat kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan, kita bisa salah mengambil keputusan, ya. Orang yang mengeluh pada saat dia dihadapkan dengan pilihan-pilihan, dia bisa salah dalam mengambil keputusan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian, ya, selain daripada itu, orang yang mengeluh, ya, membuat fisiknya, ya, itu menjadi sakit, ya. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah, orang mengeluh itu semangatnya patah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu membuat fisiknya, tubuhnya itu menjadi sakit, ya. Oleh karena itu sistem imunnya pun melemah. Nah, untuk menghadapi virus-virus yang menyerang, kata pemerintah apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tim-tim ahli katakan jaga kesehatan tubuh, sistem imun harus baik. Oleh karena itu kita jaga dengan apa? Dengan tetap bersukacita. Jangan mengeluh. Kalau mengeluh maka sistem imun kita pun akan lemah. Ya, jadi yang pertama kalau orang mengeluh itu dia bisa salah mengambil keputusan. Yang kedua, ya, secara kesehatan fisik tubuhnya itu menjadi lemah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, pada saat orang itu mengeluh, ya, itu dapat memancing murka Tuhan. Ya, kita lihat bangsa Israel berapa kali Tuhan, ya, murka kepada bangsa ini, ya. Karena dikatakan bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, jangan kita seperti bangsa ini, ya. Kita bisa contoh hal-hal yang baik, tapi masalah mengeluh kita jangan tiru. Kenapa? Karena kita sudah memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu yang sudah memerdekakan kita. Kita tahu janji firman Tuhan, Dia akan senantiasa menjaga kita meskipun di kiri kanan kita, ya. Kalau kita melihat orang sudah mengalami ketakutan, kekhawatiran di tempat pembelanjaan, orang sudah memborong barang-barang, kita melihat mengapa? Karena orang khawatir, orang takut. Ya, kita sebagai anak Tuhan tetap bersukacita. Pada saat kita sudah mulai kehilangan sukacita, datang kepada Tuhan. Ya, datang berdoa kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, itulah janji firman Tuhan. Dia akan menjaga kita, ya, orang benar tidak akan dibiarkannya goyah. Oleh karena itu kita tetap ada dalam kebenaran Tuhan. Ya, kita tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan kita pun harus mematuhi hukum yang berlaku di negara kita. Ya, apa kata pemerintah yang ada di negara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mari kita ikuti apa kata pemerintah kita. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang sudah ahli di bidangnya masing-masing. Ya, kita hidup benar dengan mengikuti arahan dari pemerintah kita. Ya, karena apa yang diajarkan oleh mereka adalah benar. Ya, mereka yang lebih menguasai bidang ini. Dan kita pun sebagai warga negara yang baik, firman Tuhan juga menyarankan agar kita mengikuti. Agar pada saat kita mengikuti, kita pun terhindar dari wabah yang menyerang
di hari-hari terakhir ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kebenaran firman Tuhan yang singkat yang dapat kami bagikan di pagi hari ini, dan kami harapkan ini dapat menjadi berkat untuk kita yang menyaksikan video ini. Dan pengumuman untuk kita, dalam minggu ini belum ada kegiatan ibadah di gereja, dan kami harapkan dan kami tetap berdoa agar wabah ini cepat berakhir, agar kita kembali dapat bertatap muka secara langsung, tidak di dalam video seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa beribadah di gedung ini, dan kita doakan agar pembangunan kita yang sedang kita jalani pada saat ini cepat selesai, dan kita bisa menikmati gedung yang baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kami kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui pemberitaan firman yang sudah disampaikan oleh hambanya. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa, ya meskipun singkat tapi memberikan kekuatan bagi kehidupan kita, bagi setiap kita yang dengar pada pagi hari ini. Baik yang ada di rumah-rumah, dimanapun Anda berada, kita semua diberkati Tuhan. Diberkati juga hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pengurapan Roh Kudus terus mengalir bagi kehidupan hambanya. Dan kita akan menutup ibadah singkat kita pada pagi hari ini. Kembali lagi kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan satu pujian. Nanti di akhir pujian kita akan Bapak Pendeta Aan akan menutup kita di dalam doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Semua baik apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Semua baik, semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan, amin, bagi masa depanku yang penuh harapan. Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Dalam ibadah online ini kami berdoa Tuhan, biarlah di pagi hari ini Roh Kudus-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Baik kami yang ada di rumah, ada di mana saja Engkau menjangkau Tuhan. Karena kami akhirnya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, oleh ruang, oleh waktu, oleh keadaan apapun. Pada saat kami susah, kami sakit, kami senang, firman-Mu mengatakan Engkau senantiasa setia untuk melindungi kami orang-orang percaya Bapak. Oleh karena itu hamba berdoa bagi
siapa saja yang menyaksikan video ini, baik itu jemaat GPD Philadelphia ataupun siapa saja, kiranya Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang pada saat ini mulai mengalami kelemahan iman Tuhan. Tuhan kuatkan kembali iman kami Bapak, teguhkan iman kami. Yang kehilangan sukacita Tuhan kembalikan dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kami sukacita yang berasal daripada Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang menempuh pendidikan Tuhan berikan hikmat Bapak, kecerdasan, kepintaran, prestasi yang ada. Yang pada saat ini mungkin dalam pekerjaan Tuhan, setiap profesi yang ada Tuhan, apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, selama itu berkenan kepada Tuhan, mari Tuhan jadikan semua itu berhasil, agar kami dapat mengembalikan itu semua hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak keluarga besar kami, yang mungkin pada saat ini kami tidak bisa bersama-sama dengan mereka dimanapun berada. Tuhan juga menjangkau mereka, melindungi mereka dari segala serangan-serangan virus, penyakit yang mematikan di hari-hari terakhir ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan bagi para tenaga-tenaga medis yang sudah bekerja dengan begitu berat. Kiranya Tuhan melindungi mereka Bapak, Tuhan pagari mereka dengan kuasa-Mu yang luar biasa, agar mereka sebagai pagar terdepan dalam menghadapi penyakit ini Tuhan. Mereka dapat berjuang, dapat melayani masyarakat, sehingga setiap pasien-pasien yang ada mereka dapat pulih, disembuhkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan perhitungkan jeripaya para petugas-petugas medis, dokter, perawat, bidan, siapapun yang bekerja. Tuhan berikan sukacita dan kekuatan yang baru Bapak. Terima kasih Tuhan, pemerintahan kami Indonesia kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah kami itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Kota kami Tanjung Selor, Tuhan lindungi Bapa. Biarlah di kota ini tempat kami menaikkan mesbah bagi kemuliaan Tuhan. Kota ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua jemaat-jemaat GPD Philadelphia yang ada dimanapun berada Bapa, kiranya Tuhan memberkati, berikan kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit yang menyerang Bapa. Terima kasih Tuhan, pembangunan kami yang sedang kami hadapi, Tuhan cukupkan biaya-biaya yang kami butuhkan pada saat ini. Dan tukang-tukang yang sementara bekerja juga Tuhan berikan hikmat, ketelitian, jauhkan dari kecelakaan maut yang mudah berlaku. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada juga Tuhan menolong, kirimkan jiwa-jiwa untuk kami tuai, dan kami persembahkan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, dimanapun berada, kita mengangkat tangan kita pada pagi hari ini. Terimalah berkat daripada Allah, cinta dan kasih daripada Yesus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua di hari Maranatha. Kami akhiri ibadah online hari Minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan selamat hari Minggu bagi kita. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.